bisa. Korupsi. Tahu korupsi? Dulu korupsi kan dikit. Sekarang Masya Allah. Dulu jutaan, triliunan. Sekarang miliaran. Lagi. Apa Masya Allah. Luar biasa. Ini bahayanya. Bahayanya makan haram. Man akal haram ma'asad jawarihu sama apa? Orang yang makan haram pasti berbuat maksiat. Mau tidak mau, ngerti tidak ngerti, pasti berbuat maksiat. Ini bahayanya luar biasa. Bagaimana menghilangkan daripada atul amal? Dikatakan menghilangkan tul amal, panjangnya angan-angan tersebut dihilangkan dengan bil wara'i wal khalasu minhu bil wara'i ma taqalluli min halal, dengan menjadi orang yang wari' kun wari'an, berhati-hati ya Allah, wa kun wari'an, hati-hati dalam makan minum, ini sangat berbahaya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita bersama. Lihat, kalau kita lihat sejarah para wali-wali Allah luar biasa, belajarnya, ibadahnya lain besar-besar. Cintai mereka. Kalau kita belum bisa menjadikan diri kita sebagai wali-wali Allah luar biasa ibadahnya, ikutin mereka, deketin mereka. Alhamdulillah, syukurlah di siang hari yang berbahagia Allah gerakan hati kita dengan gelangan kita bisa berkumpul menghadiri acara haul al-mukarram al-muhtaram ad-da'i ilallah al-habib salih bin Muhsin Hamid rahimahullah rahmat abrar. Mudah-mudahan semua hajat kita digabul oleh Allah SWT. Yang sakit diberi sehat walafiat, panjang umur, tul umur fi ta'atillah, dan insyaallah akhir hayat kita semua dapat husnul khatimah. Allah biha husnul khatimah. Ya Allah, dan akhir hayat kita mudah-mudahan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cintai para aulia, para salihin, dapat kesenangan dunia akhirat, dan negeri kita negeri kita insyaallah aman, adil, makmur, sentosa, mendapat pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya syukur, mudah-mudahan manfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita dengar semuanya tausiah selanjutnya untuk para habaib, para tokoh, para kiai. Pada saat nanti memberikan tausiah, tolong menceritakan tentang biografi para wali min auliyaillah, terutama yang diketahui sahibul haul Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Baik, kita dengar dari Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiat. 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para asatidzah, bil khusus para pecinta Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul yang datang dari berbagai pelosok, bil khusus pada akhina fillah Al-Habib Mahdhar bin Muhammad bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid yang kita muliakan, yang kita banggakan. Alhamdulillah, syukurillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita alhamdulillah bisa berkumpul di majelis yang mulia
dan tempat yang mulia, yang penuh berkah, yaitu di masjidnya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, untuk bersama-sama menghadiri peringatan haul yang tentunya sudah ada di diri kita semua waktunya, tanggalnya, ya, dan jadwal-jadwalnya insyaallah sudah kita niatkan, karena ini adalah merupakan acara rutin biasa diadakan setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah berkat taufik inayah Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang dipilih insyaallah oleh Al-Habib Saleh bisa ikut hadir dalam peringatan haul beliau, dan mudah-mudahan setiap tahun ya, kita bisa selalu menghadiri, kita selalu bisa mensyiarkan acara haul yang diadakan di kota Tanggul ini. Salawat serta salam serta curah kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat, pengikutnya, dan kita sekalian hingga akhir zaman. Hadirin, saya tidak pantas bicara di sini karena diminta oleh Habib Mahdhar. Ini adalah merupakan perkumpulan yang mulia, perkumpulan yang agung, yang insya Allah selalu kita azamkan di dalam diri kita masing-masing untuk selalu kita hadirkan. Ya, kita ikuti ajakan dari orang-orang tua kita, dari para guru-guru kita, para ulama kita. Tidak juga ketinggalan, saya punya orang tua, saya punya kakek selalu mengingatkan pada para jamaahnya untuk selalu hadir di dalam peringatan haul khususnya yang diadakan di kota Tanggul ini. Dan mudah-mudahan ini akan menumbuhkan kita semua semakin cinta kepada para orang-orang soleh, kepada para ulama, apalagi kepada para wali min auliyaillah, yang semuanya itu adalah merupakan perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah SAW. Kita harus cinta kepada para ulama, para orang-orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama dengan orang-orang yang benar. Artinya benar dalam keimanan, menjalankan segala perintah dalam ketakwaan, jalankan perintah, jauhi larangan, dan juga di dalam perbuatan, di dalam perkataan dan perbuatan. Orang yang benar dalam perkataan dan perbuatan, ya, kita diperintahkan untuk selalu bersama dengan mereka. Ya, di antaranya adalah para alim ulama yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, termasuk Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, hidup kita semakin diberkahi, semakin diberikan petunjuk, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Tujuan kita kemari ingin mendapatkan keberkahan dari orang-orang soleh, dari para wali min auliyaillah. Keberkahan adalah ziyadatul khair, ada bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya ilmu, bertambahnya amal, bertambahnya rezeki, ya, bertambahnya juga pahala yang dijanjikan oleh, ya, Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa melakukan kebaikan, tentu, ya, pahalanya ada di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita orang-orang yang selalu mengikuti, selalu menjadikan para ulama ini sebagai panutan. Ya, ulama ini sebagai pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma. Para ulama ini tidak mewariskan apa-apa kecuali ilmu. Man akhadha bi faqad akhadha bi hadzin wafir. Sungguhnya siapa yang mendapatkan sesuatu dari mereka berarti mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu yang banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada para ulama, cinta kepada ilmu, cinta kepada hukama, orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memahami kesucian hati, memahami ilmu tauhid, dan juga orang-orang yang digabungkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para kubara, karena diperintahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam perintah, diperintahkan kita untuk jalisul kubara,
wasailul ulama wa khalitul hukama. Kita selalu diperintahkan demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah yang besar pada pagi hari ini dengan keberkahan daripada sahibul haul Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan keberkahan itu akan terus ditambah kepada kita bawa pulang. Karena Habib Shalih adalah orang yang berjasa besar. Kehadiran kita di sini adalah ingin mengenang jasa-jasa beliau, berterima kasih kepada beliau, orang yang memberi manfaat bukan saja di kota ini, tapi insya Allah di seluruh pelosok Indonesia, di negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan keberkahannya banyak, manfaat beliau banyak, keberkahannya juga banyak. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di kesempatan haul tahun depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua harapan-harapan kita, hajat-hajat kita di duniawi ukhrawi. Hajat-hajat yang banyak mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita hadir di dalam haul Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mau dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, selanjutnya kita dengarkan tausiah dari Habib Taufik Segaf 15 menit. Kita minta jangan ada yang berisik. Tolong didengarkan biar sampai dapat barokah dari tempat ini. Tafadhal ya Sayyidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, segenap keluarga besar Al-Habib Al-Alif Billah, Al-Imam Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid rahimahullah rahmatul abrar wa nafa'ana bihi bid-darain amin. Khususnya Al-Habib Muhdar bin Muhammad bin Shalih Al-Hamid. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh salah seorang arifin billah, "Idza ra'aita anna Allah waffaqaka li ikhwatin tu'inuk 'alal khairi fa'lam anna Allah yuridu bika khairan." Jika kamu menyaksikan bahwa Allah telah menjadikan kamu memiliki saudara-saudara yang membantu kamu untuk berbuat baik, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu menghendaki kebaikan bagi kamu. Teman yang mendukung kamu ketika kamu mau melakukan taat kepada Allah, teman yang mengingatkan kamu ketika kamu dalam keadaan lupa atau mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda Allah akan menjadikan kamu orang yang soleh. Allah akan berikan kamu kebaikan. Amaratu, tanda alamah anna Allah yuhibbuk wa yuridu laka khairan, tanda Allah cinta kepada kamu dan Allah mengendaki memberikan kebaikan kepada kamu, maka kamu dijadikan tuhibbu khairan wa amala khairin wa ahla khairin.
Kamu dijadikan senang dengan kebaikan. Ada orang bangun pondok, senang. Ada orang berdakwah, senang. Ada orang umroh, senang. Ada orang mengajar, senang. Dan senang berbuat baik. Bukan hanya senang kebaikan, tapi juga senang berbuat baik. Dia mencontoh semampunya, dia mengikuti sebisanya, dan juga senang dengan orang-orang yang baik. Itu tanda berarti Allah menjadikan kamu insya Allah orang yang baik. Karena itu ya ikhwani, hidup di atas dunia ini, jadilah orang yang bersaudara dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba yang bersaudara, bukan bermusuhan di atas dunia ini, tapi bersaudara, saudara. Tapi persaudaraan yang menjadikan kamu semakin bertambah ilmu, yang menjadikan kamu semakin meningkat taatnya kepada Allah, yang semakin kamu jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhalil. Manusia itu agamanya, akidahnya, bahkan imannya itu akan terpengaruh dengan teman. Karena itu perhatikan siapa kamu berteman. Kalau Anda punya anak, ingin tahu anak Anda dibaik atau tidak, jangan Anda terkecoh dengan peci yang dipakai, baju koko yang dipakai, sarung yang dipakai, tapi lihat teman anak Anda siapa. Kalau temannya artis, kalau temannya adalah orang fasik misalnya, artis ada yang soleh juga sih. Kalau temannya orang yang fasik misalnya, temannya apalagi orang-orang yang musuh Islam, maka ketahuilah itulah anak kamu. Jangan kita terkecoh dengan kostum. Kostum ini bisa dipakai oleh siapapun, Pak. Tapi lihat siapa kumpulannya, siapa teman-temannya. Yang kedua pesannya, idza waffaqaka Allah lid-du'a fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Kalau Allah memberikan kamu atau menjadikan kamu menjadi orang yang berdoa kepadanya, ketahuilah bahwa Allah menghendaki mengabulkan doa kamu, ingin memberikan anugerah kepada kamu. Ud'uni astajib. Tapi begini saudara, di dalam berdoa itu tidak boleh manusia meninggalkan tasabbub, usaha. Kalau memang sudah tidak mampu dalam usaha, baru kita berdoa saja. Tapi kalau kita masih mampu berusaha, doa dan sambil berusaha. Paham nggak ini? Kalau Anda naik pesawat terbang, ada cuaca kurang baik, Anda nggak mampu dengan usaha itu. Mau usaha apa ini? Mau loncat? Nggak bisa mampu. Di situ doa, pasrah. Tapi ketika misalnya Anda mencari ilmu, Anda misalnya sakit, Anda bisa berobat, Anda bisa belajar, tapi Anda cukup berdoa, mudah-mudahan dapat ilmu laduni. Itu nggak benar. Berusaha sambil berdoa. Kalau memang nggak mampu, mengandalkan doa, amma yujibul muttarra idza da'a, maka sesungguhnya Allah itu menerima doa orang-orang yang sudah dalam keadaan muttar, artinya yang tidak bisa mengandalkan dengan sabab, artinya tidak dapat peluang untuk bersabab. Kemudian pesan berikutnya, idza waffaqaka li qada'i hawaijin nas fa'lam annahu lan yatakhalla anka. Jika Allah menjadikan kamu untuk menyelesaikan hajat orang, membantu orang, ada orang sakit, kamu carikan biaya untuk supaya dia berobat sampai sembuh. Ada orang mencari ilmu, kamu biayai supaya jadi orang yang alim. Mengusahakan hajatnya orang untuk dipenuhi, maka ketahuilah
kamu tidak akan ditinggal oleh Allah. Kamu akan menjadi orang khusus. Kamu akan menjadi orang-orang pilihan Allah. Dan jangan Anda merasa itu menjadi beban, karena sesungguhnya pemberinya adalah Allah. Innama ana qasim wallahul mu'ti. Manusia itu cukup membagi, yang memberi adanya Allah Subhanahu wa taala. Nih contoh-contoh nih. Anda sekarang datang ke hall Habib Shalih Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan sebentar lagi akan mendapat nasi kebuli. Ada daging. Tahukah Anda yang menjadikan itu, yang memberikan itu semuanya Allah? Ini keluarga Habib Shalih membagi. Rizkinya Anda dilewatkan di sini. Keluarga Habib Shalih tinggal memasakkan dan membagi kepada Anda semuanya. Allah yang maha memberi, dan manusia tadi itu tinggal membagi. Kalau kamu itu suka memperhatikan hajatnya orang, menyelesaikan hajatnya orang, nggak usah khawatir, kamu nggak akan ditinggal sama Tuhan. Terus akan mengalir kepada kamu. Terus akan kamu bisa membantu manusia. Nggak, ini tamunya sama semakin banyak. Capek kita tadi macetnya. Ada 3 kilo kita macet tadi itu mungkin. Tapi alhamdulillah, Anda lihat bagaimana itu semuanya juga dilayani dengan bagus. Mudah-mudahan insya Allah kita bukan hanya sekedar akan mendapatkan rezeki zahir, tapi juga mendapatkan rezeki batin. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, saudara, wa idza waffaqaka li dzikri fa'lam annahu yuhibbuk. Jika Allah menjadikan kamu selalu mengingatnya, maka ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan ingat Allah, baca doa. Sebelum minum ingat Allah. Setelah minum ingat Allah. Sebelum tidur ingat Allah. Setelah tidur, bangun tidur ingat Allah. Masuk pasar ingat Allah. Masuk rumah, keluar rumah, ada di jalan, naik kendaraan, semua berzikir kepada Allah. Belum lagi wirid-wirid yang lainnya, belum lagi Al-Quran yang dibaca, belum lagi salat berjamaahnya. Maka ketahuilah, itu tanda Allah cinta kepada kamu. Ana jalisu man dzakarani. Aku Allah selalu bersama orang yang selalu berzikir kepada aku. Menjadi orang yang ingat kepada Allah, maka sebentar lagi akan selalu diingat oleh Allah. Artinya Allah selalu memberikan rahmat kepadanya. Fadhkuruni adkurkum, sara madhkuran ba'da an kana dzakira. Menjadi orang yang selalu diingat Allah setelah dia selalu ingat kepada Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian kalau wa idza ahabbak, kalau kamu selalu berzikir kepada Allah, itu tanda Allah cinta kepada kamu. Kalau sudah menjadi orang dicintai oleh Allah, nih, jadi orang dicintai oleh Allah, ya kita hadir sekarang ini adalah untuk menghadiri halnya orang dicintai oleh Allah. A'azzak, maka Allah akan memuliakan kamu. Wa nasarak, maka Allah akan membantu kamu. Wa ayyadak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengunggulkan kamu, memperkuat kamu, mengkokohkan kamu. Wastajaba li du'aik, dan Allah akan mengijabai doa kamu. Inilah Habib Shalih. Inilah Habib Shalih. Kemuliaan Habib Shalih bukan karena pangkatnya, bukan karena dicoblos atau dipilih. Kemuliaan Habib Shalih bukan karena pabriknya, bukan karena rekeningnya yang gendut. Kemuliaan Habib Shalih bukan karena dipampang fotonya ada di mana-mana. Kemuliaan Habib Shalih bukan karena apa, tapi karena beliau dicintai oleh Allah. Kenapa dicintai oleh Allah? Karena kerjanya Habib Shalih adalah selalu berzikir kepada Allah, selalu membantu hajatnya manusia. Karena Habib Shalih adalah dicintai oleh orang-orang yang soleh kepada Allah. Inilah yang harus kita betul-betul jadikan renungan pulang dari majlis ini, saudara. Ini kadang-kadang kita ini menjadi orang yang panik. Ada urusan apa, panik. Ada ekonomi goyang, panik. Ada ini panik, ada ini panik. Padahal kalau kamu berzikir kepada Allah, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Enggak usah bingung, Pak, enggak usah bingung. Jadi orang Islam nggak usah bingung, nggak usah panik, yang banyak zikir. Idza laqitum fi'atan fazbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berhadapan dengan musuh nih, berhadapan dengan musuh, apalagi musuhnya masih belum kelihatan, masih di medsos. Ini berhadapan dengan musuh nggak usah bingung.
banyak berzikir kepada Allah, maka kamu akan menjadi orang yang menang. Kamu akan menjadi orang beruntung, gak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu selalu. Karena itu gak usah panik, gak usah bingung. Istiqamah tetap, mengajar tetap, membantu orang tetap, berzikir kepada Allah selalu diperbanyak, maka kamu akan selalu berdamai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bubar di sini, ayo kita menjadi orang yang manfaat. Perhatikan hajat kaum muslimin dan bersihkan hati kita. Banyak selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Koreksi diri, cari teman-teman yang bisa mengkritik kita, cari teman-teman yang bisa mengingatkan kita, cari teman-teman yang bisa membantu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita ke jalan yang Allah ridhai, membuka segala yang menutup hati kita, menerangi hati kita dengan cahaya iman dan Islam, membimbing ketika kita kepada yang diridhai oleh Allah. Mudah berkat Habib Shalih Al-Hamid yang punya hajat, Allah sampaikan semua hajatnya. Yang sakit Allah sembuhkan daripada penyakitnya. Berkat Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid yang dalam kesulitan Allah mudahkan segala urusannya. Berkat Habib Shalih Muhsin Al-Hamid semuanya panjang umur, sehat walafiat. Bertemu insyaallah di tahun yang akan datang dalam acara yang sama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dilanjutkan tausiah oleh Habib Salim bin Naufal, maksud saya Habib Jindan bin Naufal, kita bacakan Fatihah. Yang pertama biniat syifa Hubabah Safi Al-Haddad, mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah, sehat wal afiah. Demikian juga Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Kaf bisir Al-Fatihah. Dimohon tenang, semangat, jangan ada yang tidur. Pulang dari sini silakan tidur, kalau bisa jangan bangun. Ada orang tanya sama saya, Habib, saudara saya ini Ramadan kerjaannya tidur saja, apakah itu berpahala Habib? Saya bilang, ya pahala, cuman itu termasuk latihan mati. Masa tidur dari par subuh sampai mau maghrib? Tolong dibangunkan semuanya. Kita dengar tausiah 15 menit dari Habib Jindan bin Naufal bin Jindan. Tafadhal. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di dalam haul yang mulia ini dari orang yang teramat mulia, keturunan makhluk yang paling mulia di alam semesta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Ibni Syekh Habib Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, putra, putri, cucu, cicit, mantu beliau semuanya, bil khusus akhina Al-Habib Mihdar bin Muhammad bin Shalih Al-Hamid, dan segenap semua para ulama yang hadir tengah-tengah kita, para habaib, para kiai, para masyayikh, para hadirin, para hadirat. InsyaAllah tidak kita keluar dari majlis ini melainkan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh innallaha hayyun karim, Allah Ta'ala maha pemalu dan maha dermawan. Allah maha pemalu, maha dermawan. Bagaimana pemalu?
yastahi an yaruddal akuf tumaddu ilaihi sifra. Allah malu mengembalikan tangan yang ditengadahkan berdoa kepada Allah. Allah malu mengembalikan tangan tersebut dalam keadaan hamba. InsyaAllah tidak kita pulang dari majlis ini melainkan tangan kita dipenuhi dengan hajat kita, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Hadha al-Habib Saleh bin Muhsin al-Hamid, salah seorang wali min awliyaillah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang law agsama ala Allah la abarah. Ketika dia menjadi seorang mahbub yang dicintai oleh Allah, maka mau apapun diberikan oleh Allah ta'ala. Di dalam athar, di dalam riwayat disebutkan, man ata'allah ata'ahullah. Yang taat kepada Allah dituruti apapun yang dia inginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila Allah ta'ala cinta kepada hambanya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, basarahu alladhi yubsiru bih, yadahu allati yabtishu biha, rijlahu allati yamshi biha, la in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia minta kepadaku pasti aku beri, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in ista'adzani la u'idzannah. Kalau berlindung kepadaku maka aku akan lindungi dia. Disebutkan oleh Habib Ali bin Husain al-Attas dalam Tadhkiran Nas, beliau menukil dari para ulama wal auliya was salihin bahwasanya senjata kaum arifin billah, tahu senjata mereka yang paling ampuh adalah kalimat ya Allah. Ketika mereka berucap ini adalah pamungkas mereka. Segalanya diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Karenanya itu kita perkuat hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana mempererat hubungan kita kepada Allah Ta'ala? Dengan mempererat hubungan kita dengan para salihin, kepada para aulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh man la tagarab li ahlil gurub magarab wal gurub adu bagha mimman tagarab adab. Barang siapa yang tidak mendekat kepada orang-orang yang udah dekat, mugarabin, didekatkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, kalau nggak dekat dengan mereka maka dia nggak bakalan bisa dekat kepada Allah Ta'ala. Tapi mau dekat kepada aulia wa salihin juga perlu adab. Orang yang nggak punya adab terharamkan dari segala sesuatu, terharamkan dari keberkahan aulia wa salihin kalau dia menelantarkan adab kepada mereka, menelantarkan adab kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Kita hadir di tempat ini, kita yakin, kita percaya Habib Saleh ini adalah seorang wali min auliyaillah. Karena keramatnya, bukan cuma karena keramatnya dan doanya yang manjur, tetapi karena istiqamahnya. Karena betul hadzal Habib Saleh yang saleh di dalam ketaatannya kepada Allah, dalam ketaguannya kepada Allah Ta'ala, dalam ibadatnya, dan juga muslih. Bukan hanya sekedar saleh tetapi muslih, mendamaikan orang, mengakurkan orang. Berapa banyak jasanya menyebar di penjuru Indonesia. Berapa banyak orang suami istri yang mau bercerai didamaikan oleh beliau. Berapa banyak orang yang saling berselisih, bermusuhan antara keluarga kerabat didamaikan, diakurkan oleh beliau. Berapa banyak anak yang durhaka atau hubungannya buruk dengan orang tuanya dikembalikan lagi, didamaikan lagi oleh beliau, Habib Saleh bin Muhsin al-Hamid. Wahakadha, orang yang maksiat dibikin taat, yang jauh dibikin dekat, yang terputus tersambung kembali kepada Allah, kepada Rasulullah dengan berkat beliau. Dan inilah yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Daud ala nabiyina alaihi afdhalus salawat wa azka salam. Allah Ta'ala bilang, ya Dawudu man radda li abigan katabtuhu indi jahbadha. Wahai Daud, yang mengembalikan hambaku yang kabur dariku, yang menjauh dariku, yang maksiat, yang berontak kepada Allah Ta'ala, yang durhaka kepada Allah, dikembalikan lagi ke jalan Allah, maka orang yang mengembalikan hambaku tersebut aku tulis di sisiku sebagai jahbadh, sebagai patriot, sebagai pendekar, sebagai orang yang hebat, orang yang agung, pahlawan yang sejati, yang mengembalikan orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang mengusir orang dari jalan Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Wa hakadha hatta kan ba'dul ad-du'ah, ba'dul salihin, ketika di dalam dakwahnya yata'arad lil adha, menghadapi gangguan,
menghadapi gangguan dan teror di dalam dakwahnya. Kemudian dia niat tekad, malam ini saya mau tawassul dengan para salaf, dengan ahlul bait, dengan aulia salihin untuk nyumpahin orang yang mengganggu saya tersebut. Maka baru dia niat begitu, tahu-tahu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar telepon kepada dia, diangkat telepon, "Naam," bilang, "Oh Habib Muhammad," bilang, "Syuf ya fulan, labbaik ya Habib. Salafak hadha al-wali induhum, para salafmu terdahulu